Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Firdausi, kelas PAIB akan menjelaskan kembali materi fikih jinayah tentang riddah atau murtad dalam perspektif hukum Islam. Secara bahasa, kata riddah berasal dari akar kata rodda yang berarti mengembalikan atau berpaling. Dan dalam konteks keagamaan, riddah merujuk pada tindakan seorang muslim yang secara sadar dan sukarela meninggalkan Islam dan kembali pada kekafiran. Secara istilah, riddah berarti keluarnya seorang muslim mukallaf dari Islam dengan ucapan, tindakan, atau keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tanpa adanya unsur paksaan. Istilah ini mencakup banyak bentuk penyimpangan yang tidak hanya berpindah ke agama lain, tetapi juga melecehkan ajaran Islam atau menolak sebagian syariat secara terbuka. Dasar hukum riddah terdapat di beberapa surah dalam Al-Quran, salah satunya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang murtad dan mati dalam kekafiran akan kehilangan seluruh amalannya dan akan kekal di neraka. Oleh karena ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari perbuatan riddah dalam pandangan Islam. Kemudian unsur-unsur riddah yaitu agar seseorang sah dianggap murtad, maka perlu dipenuhi beberapa unsur pokok. Yang pertama, unsur jarimah murtad, yaitu melalui perbuatan tindakan yang secara jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan dilakukan sebagai bentuk pelecehan atau penolakan terhadap agama. Contohnya menghalalkan zina, membunuh tanpa hak, atau minum khamar dengan keyakinan bahwa perbuatan itu tidak salah secara agama tanpa adanya pemahaman syar'i yang mendasarinya. Kemudian melalui ucapan, yaitu seseorang dinyatakan murtad jika dengan sadar mengucapkan pernyataan yang bertentangan dengan akidah Islam seperti mengingkari keesaan Allah atau menyatakan bahwa Al-Quran adalah buatan manusia serta mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, seperti itu. Kemudian melalui keyakinan, murtad juga bisa terjadi jika seseorang meyakini hal-hal yang merusak akidah seperti mempercayai adanya Tuhan lain selain Allah atau meyakini bahwa Nabi Muhammad itu pendusta dan sebagainya. Kemudian unsur yang kedua yaitu melawan hukum. Jika seseorang melakukan ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekufuran dan dia tahu konsekuensinya serta melakukannya secara sadar dan sengaja, maka ia dianggap murtad. Namun jika dilakukan dalam keadaan tidak tahu atau dipaksa atau tidak sadar, maka tidak dihukumi murtad. Sanksi hukum terhadap tindak pidana riddah dalam fikih Islam, riddah ini termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu tindakan pidana yang telah ditentukan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, pidana pokok, yaitu laki-laki yang murtad dikenakan hukuman mati setelah diberikan waktu 3 hari untuk bertaubat. Untuk perempuan yang murtad, menurut pendapat Abu Hanifah tidak dihukum mati tetapi dipenjara hingga bertaubat atau wafat. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah yang melarang membunuh wanita dalam peperangan. Tobat dari kemurtadan cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan penyesalan atas kemurtadannya. Yang kedua, pidana pengganti. Jika pelaku murtad ini menyatakan tobat sebelum hukuman pokok dijatuhkan, maka penguasa dapat menjatuhkan hukuman takzir seperti penahanan sementara, cambuk, denda, atau sanksi sosial untuk mempermalukan pelaku. Sanksi yang ketiga yaitu pidana tambahan. Seperti contohnya perampasan harta. Jika pelaku murtad ini meninggal dunia, hartanya tidak diwariskan melainkan menjadi milik negara, menurut pendapat mayoritas ulama. Pandangan berbeda dari Abu Hanifah, jika harta didapatkan sebelum murtad, maka masih bisa diwariskan kepada ahli waris atau muslim. Namun jika didapat setelah murtad, maka menjadi milik negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa riddah adalah bentuk penolakan terhadap Islam yang berdampak serius dalam hukum Islam. Proses penetapan status murtad membutuhkan kehati-hatian, kejelasan unsur, dan proses klarifikasi yang adil termasuk pemberian waktu untuk taubat. Hukuman berat yang dikenakan bukan semata-mata sebagai bentuk balasan, namun bertujuan menjaga stabilitas akidah dan integritas masyarakat muslim.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.